Seorang pria berusia 42 tahun warga desa Jangur, Kecamatan Sumberasi, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diamankan Satreskrim Polres Probolinggo lantaran melakukan pelecehan simbol agama Islam di grup WhatsApp. Rianto, seorang pria berusia 42 tahun harus berurusan dengan kepolisian Polres Probolinggo setelah dilaporkan karena memposting beberapa gambar yang diduga melecehkan simbol agama. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini memposting gambar Ka'bah di grup WhatsApp yang dianggap batu, serta hajar aswad yang disebut mirip alat kelamin perempuan. Postingan itu ia sebarkan ke grup WhatsApp bernama Pucuk Sengkap. Karena itu, ia dilaporkan oleh salah satu anggota grup tersebut ke Polres Probolinggo pada 11 Maret 2020 lalu. Pelapor membawa alat bukti berupa screenshot gambar yang diposting oleh tersangka. Karena dianggap memenuhi unsur pelecehan, tersangka lantas diamankan tim cyber Polres Probolinggo. Kapolres Probolinggo HKBP Ferdi Irawan menegaskan jika postingan tersebut sudah memenuhi unsur penistaan agama, sehingga dasar itulah kepolisian melaksanakan penegakan hukum kepada tersangka. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, selamat siang. Probolinggo ini didampingi dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo. Ini akan mengadakan rilis pengungkapan kasus pelanggaran dalam Undang-Undang ITE, ya, yang mana sebagai tersangka dalam perkara ini adalah saudara Indrianto, ya, warga Probolinggo, Kecamatan Sumberasi, yang menjadi tempat tinggalnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh saudara tersangka ini, kronologisnya adalah bahwa saudara tersangka ini bergabung dalam suatu WhatsApp group yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kemudian yang bersangkutan ini memposting hal-hal ataupun gambar-gambar yang isi daripada konten tersebut itu merupakan penghinaan terhadap agama tertentu, yaitu agama Islam, yang mana postingan-postingannya itu sangat membuat resah, sangat menghina agama ataupun umat muslim yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kemudian dasar daripada postingan yang ada di grup WhatsApp tersebut, ini salah satu anggota yang ada dalam WhatsApp tersebut itu membuat laporan secara resmi ke Polres Probolinggo. Dasar laporan itulah tim dari Reskrim Polres Probolinggo melaksanakan penyelidikan untuk mengetahui ini siapa identitas daripada orang yang posting. Karena di dalam postingan ini akun nama yang dipakai oleh tersangka ini menggunakan akun palsu atau nama palsu, sehingga tim penyidik ini melaksanakan penyelidikan untuk mengetahui siapa sebenarnya identitas daripada orang yang posting. Dan berdasarkan hasil penyelidikan ditemukanlah, termasuk juga nomor telepon dan alat telepon yang dipergunakan untuk memposting gambar-gambar tersebut, ditemukanlah bahwa posisi yang bersangkutan ada di wilayah Kabupaten Probolinggo di alamatnya, sehingga dilakukanlah upaya paksa berupa penangkapan kepada tersangka ini serta melaksanakan penggeledahan, dan ditemukanlah bukti-bukti yang sama persis dengan apa yang diposting oleh tersangka ini di dalam grup WhatsApp tersebut. Pihak MUI Kabupaten Probolinggo menyebut postingan tersangka sudah melecehkan simbol agama dan pihaknya sudah mengeluarkan maklumat atau fatwa tentang kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh tersangka. Dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo, setelah mengadakan rapat komisi fatwa, beberapa
hari yang lalu sudah diputuskan bahwasanya apa yang disampaikan postingannya dari tersangka dari saudara Andrianto itu adalah benar-benar sangat-sangat menghina kepada umat Islam. Letaknya dengan beberapa dasar tentang masalah baik ayat Al-Quran maupun juga hadis-hadis Nabi dan akwal para ulama, pendapat ulama itu adalah perbuatan saudara Ade ini sangat-sangat menghina kepada agama Islam dan umat Islam di Kabupaten Probolinggo khususnya. Oleh karenanya, walaupun demikian, ini kasus akan sepenuhnya akan ditangani oleh pihak yang berwenang, dan kami dari MUI Kabupaten Probolinggo hanya memberikan masukan bahwasanya perbuatan ini sangat-sangat menghina kepada umat Islam dan mendustakan kepada agama Islam. Silakan diproses sesuai aturan undang-undang yang berlaku, pasal 156A yang dimana dalam ini penistaan agama. Walaupun demikian, keputusan yang dapat disimpulkan dalam putusan MUI Kabupaten Probolinggo memutuskan bahwa postingan gambar Ka'bah, Hajar Aswad dan lafaz Allah yang terlampir dalam laporan LSM AMPB di atas jelas merupakan penghinaan dan penodaan terhadap agama Islam serta pelecehan terhadap umat Islam. 2. Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku tersebut secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan keresahan. 3. Menghimbau kepada seluruh umat Islam agar tidak bertindak anarkis, tidak bertindak di luar jalur hukum, dan mempercayakan penuh penanganannya kepada aparatur penegak hukum. Demikian kesimpulan daripada fatwa MUI Kabupaten Probolinggo, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan yang bermanfaat dan dapat diperhatikan dalam sidangan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, isi dalam postingan itu yang dianggap menistakan agama itu seperti apa isinya? Ya, sebenarnya dalam gambar bahwasanya Islam sudah menjadi kewajiban untuk berhaji dan menghadap Ka'batullah diberi waktu kita sholat ya, Ka'bah, kemudian Baitullah yang hal ini adalah merupakan syiar agama Allah yang sangat besar dan sangat agung, dan di mana umat Islam seluruhnya itu harus menghadap ke sana waktu sholat. Maka dalam hal ini Ka'bah dianggap sebagai batu, jadi umat Islam menyembah batu begitu ya. Kemudian yang kedua ya, Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu diserupakan dengan vagina. Dalam hal ini sangat menyedihkan dan sangat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, M. Yusuf, Madura Channel melaporkan.